kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apriliani. Saya berasal dari SMN 1 Lengkong, Kabupaten Sukabumi, dan saya duduk di kelas 10. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pendidikan anti korupsi pada anak di usia dini. Apa sih itu korupsi? Definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka sehingga ingin mendapatkan keuntungan sepihak. Tindakan korupsi juga memiliki dampak. Yang pertama, menghancurkan keadilan sosial. Korupsi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pelayanan publik. Masyarakat yang kurang mampu seringkali menjadi korban utama, sedangkan elit koruptor memperoleh fasilitas dan keistimewaan tanpa batas. Yang kedua, merusak fondasi ekonomi. Korupsi memiliki dampak yang merusak pada ekonomi suatu negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali digunakan untuk kepentingan pribadinya. 3. Melemahkan sistem pendidikan dan kesehatan. Kurangnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan dapat berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan taraf kesehatan masyarakat. Yang keempat, menurunkan kepercayaan publik. Tindakan korupsi yang merajalela ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Prinsip-prinsip dan nilai. Yang pertama, jujur atau kejujuran, mengacu pada aspek karakter moral. Jujur adalah lurus hati dan tidak berbohong. Kedua, jujur adalah tidak curang dan misalnya dalam permainan mengikuti aturan yang berlaku. Yang kedua, adil. Menurut KBBI adalah sama tidak berat sebelah, tidak memihak atau berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenangnya. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat adil atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Contoh, adil tidak membeda-bedakan dan menerapkan hukum secara adil. 3. Integritas adalah gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistennya Anda antara ucapan dan keyakinan dan kecerminan dalam perbuatan. 4. Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung resiko yang telah ia perbuat. 5. Kerja keras adalah kerja yang dilakukan seseorang secara bersungguh-sungguhnya dan tidak mengenal kata lelah atau menyerah tanpa sehingga mencapai target yang telah ia tentukan. 6. Akuntabilitas adalah kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi berupa penghargaan dan sanksi. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah ingin memperbaiki kinerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengurangi tindakan korupsi, yang pertama, pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, penguatan hukum dan pengawasan. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai karakter, etika, dan moral. Dan contoh pencegahan di lingkungan sekolah. Yang pertama, siswi berlatih mengidentifikasi karakter jujur dan disiplin. Marilah kita bersama-sama untuk membasmi tindakan korupsi. Jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.